ketemu lagi dengan InterAid. Bagaimana kabar para pejuang rebahan? Semoga kita diberikan kesehatan dan dikasih rezeki yang berkah melimpah. Sudah siapkah untuk nonton cerita alur film The Days After Tomorrow? Rapatkan barisan, siapkan cemilan untuk teman nontonnya. Kita mulai awal cerita alur filmnya. Di sini tiga pria sedang melakukan pengeboran dasar es dan mulai terjadilah retakan. Salah seorang pengebor merasakan retakan dan dua orang temannya pun merasakan ada bencana. Mereka pun melihat keluar dan melihat apa yang terjadi, dan salah seorang temannya ada di posisi pengeboran akan terjatuh dan mereka berlari menyelamatkannya. Salah seorang berlari melewati retakan es untuk mengambil hasil kerja mereka. Jika salah perhitungan temannya itu bisa terjatuh ke bawah jurang, dan benar saja temannya menginjak pinggir retakan es dan terjatuhlah. Untung dengan sigap dia mendapat pengait pada es yang menopang badannya. Kedua temannya yang ada di atas menjulurkan tangannya untuk mengangkat satu temannya yang terjatuh. Di sini para profesor, wakil presiden menteri mengadakan rapat karena perubahan cuaca di New York yang sangat drastis. Lautan pun menunjukkan perubahan cuacanya. Di komputer ahli cuaca menunjukkan bahwa ada perubahan cuaca, tapi salah seorang ahli tidak menghiraukan, menganggap bahwa itu kerusakan sistem. Kepolisian Tokyo mengumumkan bahwa akan terjadi cuaca ekstrim. Setelah polisi mengumumkan, tak selang berapa lama hujan pun turun dan banyak memakan korban yang berada di jalanan. Dan siaran berita menyiarkan bahwa badai besar sedang terjadi menghancurkan banyak rumah. Pusat luar angkasa melihat perubahan cuaca sangat drastis. Di sini sebut saja namanya Sam dan kawannya sedang naik pesawat dan pesawatnya melewati cuaca yang buruk. Pesawat terkena guncangan yang keras karena cuaca di luar. Di sini, komputer ahli meteorologi memberikan kode terjadinya perubahan iklim dari lautan. Di pusat kota New York, pemandangan aneh pun terjadi. Ratusan burung berbondong-bondong melewati pusat kota. Para hewan pun merasakan tentang firasat aneh yang akan terjadi. Perubahan cuaca pada malam hari pun begitu drastis terjadi. Profesor menelpon para ahli meteorologi dan mengabarkan cuaca ekstrim begitu cepat terjadi, seperti kejadian 1000 tahun yang lalu. Angin malam berhembus, dan salah seorang peneliti meteorologi melihat keadaan malam dengan heran. Ahli meteorologi melihat berita cuaca buruk terjadi di California. Angin tornado yang begitu besar terlihat di malam hari. Di atas helikopter terlihat jelas begitu besarnya tornado dan menyapu kawasan setempat. Di pusat perkotaan, tornado yang begitu besar menyapu gedung-gedung. Saking besarnya tornado bisa menerbangkan mobil-mobil yang dilewati angin tornado. Helikopter penyelamat pergi untuk menyelamatkan profesor dan dua ahli meteorologi yang berada di lokasi yang dekat di lautan. Tapi karena cuaca yang begitu ekstrim, helikopter tak bisa sampai karena pembekuan bahan bakar dan mempengaruhi jarak pandang pilot sampai menumbangkan 3 helikopter penyelamat. Begitu ekstrimnya cuaca sampai para awak pesawat dan kru yang lainnya menjadi beku seperti es. Profesor menerima telepon bahwa helikopter penyelamat yang menuju ke tempat mereka mengalami kecelakaan. Hujan pun mengguyur kota New York. Sam dan dua rekannya tinggal di tempat salah seorang kenalan di New York. Kejadian aneh pun terjadi. Dalam lubang yang menutupi jalan, tiba-tiba mengeluarkan air. Air laut pun sekejap naik 25 kaki. Sam dan ketiga temannya berniat untuk pergi dari tempat yang ia tempati karena merasa tidak aman. Air pun semakin naik dan membanjiri kota New York. Sam berinisiatif untuk pergi ke tempat lebih tinggi. Salah seorang teman Sam yang bernama Laura kakinya terluka. Dan ia melihat Adam yang terjebak di dalam mobil. Sampai ia melupakan kakinya yang terluka itu. Air laut terlalu cepat naik sehingga tingginya patung Liberty terendam. Air laut mulai membanjiri kota New York. Para penduduk berlarian untuk menyelamatkan diri agar tidak terbawa air laut. Sam melihat air laut yang begitu tinggi menuju ke tempatnya. Sam dan 3 kawannya berlari menuju tempat yang paling tinggi untuk menyelamatkan diri. Begitu cepatnya air merendam seluruh kota. Sam dan Laura mencari telepon agar bisa memberitahukan keberadaannya kepada keluarganya. Air pun terus naik membanjiri ruangan. Jack adalah ayahnya Sam. Karena rasa khawatirnya, Jack berencana pergi menyelamatkan Sam. Para korban merasakan keanehan. Kemunculan perahu yang sangat besar melewati gedung yang mereka tempati. Setelah berapa lama air yang membanjiri menjadi es. Korban yang selamat pergi menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Sam mencegah para korban untuk pergi. Karena cuaca akan semakin buruk dan membunuh setiap orang yang berada di luar. Sam dan ketiga temannya hanya bisa melihat orang yang pergi. Hanya beberapa orang yang bertahan di tempat itu. Ayah Sam bergegas untuk menyelamatkan Sam dan 3 temannya yang berada di sana. Ribuan orang mengungsi ke Meksiko. Sam dan rekan yang lainnya berbagi tugas. Ada yang sebagian mencari stok makanan, dan yang lainnya mencari bahan yang bisa dibakar, agar badan mereka selalu hangat. Jarak pandang untuk mengendarai mobil pun sangat tidak terlihat. Ayah Sam berjalan untuk ke tempat Sam berada. Salah seorang rekan teman ayahnya terperuk ke dalam gedung yang sudah tertimbun salju. Karena beban terlalu berat, kaca pun tidak kuat menahan beban dan retak. Salah seorang temannya pun terjatuh dan tewas. Badan luar angkasa melihat fenomenal di bumi yang sangat mengerikan. Para ahli meteorologi pun menerima pesan dari badan luar angkasa. Fenomenal perubahan cuaca begitu sangat drastis. Sam dan kedua orang temannya mencari obat untuk menyembuhkan temannya yang sedang terluka parah. Sam dan kedua temannya menemukan tempat obat untuk mengobati Laura yang kakinya terluka. Mereka tidak sadar bahwa ada bahaya yang mendekat. Hewan buas yang sedang kelaparan. Sam memancing hewan buas tersebut agar masuk perangkap dan kedua temannya bisa pergi dari tempat itu.
Jack sedang berjuang dari badai salju-salju yang bisa menelan nyawanya dan temannya. Badai salju yang begitu mengerikan, yang bisa membuat sekejap apapun menjadi beku. Di luar angkasa terlihat jelas perubahan cuaca yang sangat mengerikan. Keesokan harinya Jack merasakan ada matahari dan badai pun sudah usai. Mereka berdua melanjutkan untuk menjemput sang anaknya. Jack sampai di tempat Sam dan ketiga temannya mencari perlindungan. Akhirnya Jack menemukan mereka yang sedang tertidur. Sam dan ketiga rekannya terselamatkan. Helikopter penyelamat datang untuk menyelamatkan mereka, dan alur cerita pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Support kami dengan follow, like, dan komen. Jika ada film yang ingin direview silahkan tinggalkan jejak di komen.